Baik, baik yang terhormat Bapak Bupati Fak, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Fak, para kepala OPD, para pakar dan adik-adik semua ya. Adik-adik tahun lalu sudah ketemu saya, jadi terima kasih bahwa tahun ini saya masih diberi umur panjang untuk dapat bertemu adik-adik semua Bapak Ibu. Saya memberi apresiasi kepada adik-adik dengan demo ini. Selamat untuk adik-adik peduli COVID-19. Terima kasih sudah datang ke kita sehingga kita membuka hati, membuka wawasan bahwa Fak ini darurat, ya. Fak darurat dan harus diselesaikan. Terima kasih sekali lagi. Yang pertama, bahwa leading sektor untuk kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan RSUD, sehingga otoritas untuk dapat Fak kesehatannya maju adalah Dinas Kesehatan dan RSUD. Sedangkan instansi lain adalah mendukung bagaimana kesehatan dapat baik di Fak. Namun kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Orang yang sakit COVID di rumah sakit, di puskesmas itu gara-gara dari hulu, bukan tanggung jawab kesehatan. Kalau masyarakat tidak menerapkan 5M protokol kesehatan, maka rumah sakit akan penuh. Dan kami terpapar, sekarang sudah ada 92 orang dokter, perawat, dan kapasitas rumah sakit akan penuh. Begitu ya. Jadi sekarang strategi penanggulangan ada 3. Kita dihadapkan pada masalah kesehatan, kemanusiaan, ya, dan masalah kelompok konspirasi, masalah kelompok fatalisme, bahwa adik-adik kalau tidak percaya COVID hari ini, maka kita berbeda pandangan. COVID itu sudah nyata, sudah ada di Fak dan sudah menyebar ke semua lapisan masyarakat seperti penyakit lain. Kita tidak bisa menghindar dari COVID ini, dan pada gilirannya satu persatu nanti kita tertular. Siapa yang bisa bertahan hidup dengan imun yang baik, maka dia hidup. Dan di sini sudah ada yang tertular. Saya, istri saya, Pak Kepala Inspektorat, silahkan nanti kalau mau sharing kalau sakit COVID bagaimana rasanya. Kita demam, kita isolasi mandiri 14 hari, napas hosa. Saya sampai hari ini masih dampaknya saya hosa. Kalau daya tahan tidak kuat, bagi orang tua yang umur 50 tahun ke atas dan tidak punya penyakit komorbid, maka dia akan meninggal karena tidak kuat dengan serangan virus ini. Sekarang strateginya apa? Strateginya itu 3T. Kami harus melakukan testing, T pertama, atau swab sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu pada takut di swab karena takut di COVID-kan. Alatnya cuma 1. Kalau Bapak Ibu punya alat lain untuk mendeteksi COVID, silahkan. Alatnya ada swab antigen. Dulu ada rapid antibody yang lewat darah, tidak berlaku lagi. Swab antigen itu harganya mahal, 25 satu kotak itu 2,5 juta. Kalau orang Fak digratiskan swab, apalagi yang pelaku perjalanan yang punya uang banyak itu mondar-mandir, maka uang Fak tidak akan cukup untuk beli swab. Oleh karena itu, swab hanya dipakai untuk para yang sakit, yang membutuhkan yang ke puskesmas. Kami sudah ada 10 ribuan, sehingga Fak terdeteksi sampai saat ini itu gara-gara kami ada alat swabnya. Kalau tidak ada, ya mungkin lebih baik tidak usah di swab, maka Fak akan aman, tidak ada penyakit COVID karena tidak diperiksa. Tuh.
Karena swabnya banyak, maka penyakitnya banyak. Ternyata sudah menyebar di mana-mana. Namun jangan melihat penyakitnya, yang sembuh juga banyak. Yang meninggal baru 18. Cukup sudah. Toh tahun ini. Semua itu 29 dari tahun lalu dan tahun ini. Meninggal 29. Kalau menurut kita bahaya, tapi kalau menurut Bapak Ibu, itu biasa. Mungkin toh. Itu tentang swab. Mereka pada takut juga di swab. Takutnya di COVID kan, nanti saya diskriminasi, ya, distigma. Padahal penyakit ini harus kita buka, harus jujur. Sehingga semakin banyak kita swab, maka akan ketahuan siapa negatif, siapa positif. Kalau yang positif cepat kita tangani, kita obati. Nah, jadi adik-adik sangat bisa membantu kalau kita ada swab ke rumah. Ada yang kedua, tracing. kedua, tracing adalah swab untuk yang kontak erat atau keluarga. Saya kemarin dikabarkan oleh Pak Yosef saya meninggal. Karena lewat terapi, lewat apa itu tersiar Pak Gondong meninggal. Ternyata teman kita yang meninggal di RSUD. Tapi mudah-mudahan panjang umur ya. Iya toh, karena dari tahun lalu tahun ini kalau cepat saya juga biar tidak bertanggung jawab toh. Karena masalah kan enak saya tidur di rumah toh. Tapi selama 14 hari ini saya juga merasa bertanggung jawab. Dan lewat WA, lewat ini kita mengkoordinir semua pekerjaan dinas kesehatan. Yang ketiga, treatment. Orang yang sakit itu harus dirawat, harus diberi obat. Namun kita terbatas. Di rumah sakit sekarang ada 16 orang, 3 kritis saat ini yang punya penyakit komorbid. Tapi yang mudah-mudahan komorbid adalah penyakit penyerta, ya. Makanya yang sudah umur 50 tahun seperti bapak-bapak ini biasanya sudah ada diabetes, sudah ada ginjal, sudah ada jantung, ya, gula darah, terus darah tinggi. Itu kalau kena virus itu cepat sekali. Oleh karena itu setiap orang yang datang ke rumah sakit kenapa positif? Karena mereka sebenarnya sudah terkena sehingga penyakitnya tambah parah begitu. Bukan kita mengobitkan untuk apa? Saya tidak berkepentingan, kita terhadap COVID tidak berkepentingan. Kalau bisa tidak ada yang sakit. Sekarang yang penyakit ringan, yang positif ringan sama sedang, itu isolasi mandiri banyak sekali. Dari data itu 412 sisanya. Dari 990 dalam 2 bulan ini. Yang sembuh juga banyak sudah. 549. Artinya sisa 412, yang meninggal tadi 18 ya di bulan ini, dan mudah-mudahan 309, dan yang 3 kritis ini mudah-mudahan sehat, sembuh. Amin ya. Tapi masalahnya karena kalau orang punya kan susah ditolong lagi gitu loh. Artinya sudah tidak sadar, kita mau obati apa lagi? Bukan karena COVID-nya, tapi penyakit penyertanya. COVID-nya hanya memperberat. Setelah kita butuh isolasi ya terpusat. Tapi nyatanya kita baru beberapa kita buka yang layak untuk rumah sakit lapangan, baru hotel yang di Torea, Wisma Torea. Tetapi harganya sangat mahal. Kita harus sewa semuanya kamar, satu hotel meskipun satu yang sakit. Jadi satu hari itu ada 15 kamar, tapi mereka tidak mau kita hanya sewa satu kamar. Kenapa? Biaya mahal sekali. Sekarang biayanya ada di BPBD, bukan di kesehatan, untuk sewa hotel.
Uang yang ada di kesehatan tadi, rumah sakit dan dinas, itu untuk beli swab, beli APD dan lain-lain. Yang terakhir vaksin. Vaksin kami tidak memaksa, tidak ada pemaksaan kami vaksin, sukarela semua. Ya, nanti kita sampai situ. Jadi yang syarat vaksin pertama, ya, awalnya itu umur 18 sampai 59 tahun. Tetapi intinya bahwa tujuan vaksin adalah bagaimana populasi minimal 70% divaksin, sehingga kalau penduduknya Fak-Fak 80.000, kita punya sasaran vaksin itu 56.000 penduduk Fak-Fak yang harus divaksin, padahal kita baru 9.000, masih banyak. Sehingga kalau 70% jumlah penduduk di Fak-Fak sudah divaksin, minimal daya tahan tubuhnya akan terjaga oleh serangan virus. Vaksin tidak menjamin 100%. Namun bagi yang sudah divaksin kayak saya 2 kali, kalau terserang virus, gejalanya tidak terlalu berat. Nanti ada perbedaan di foto paru-paru itu yang sudah divaksin sama belum. Kalau yang belum divaksin langsung hitam kalau kena virus, karena daya tahan tubuhnya. Nah, sekarang vaksin tidak kita paksa, sekarang ada perluasan umur 12 tahun sampai umur ke atas, lansia dan sebagainya. Tetapi bertahap selama setahun. Kami sebenarnya belum menyasar ke masyarakat, belum. Kalau nanti ada persyaratan masyarakat datang itu beda lagi ya. Saya hanya bicara tentang persyaratan vaksin. Sebelum divaksin orang juga ditanya, ada 16 pertanyaan. Tadi ada dari, saya kenal dari penyanyi yang suara bagus. Iya toh. Jadi mereka terpaksa, tetapi sebenarnya tidak, karena tadi tujuan dari vaksin, adik sudah terima kasih sudah vaksin, berarti mudah-mudahan adik sehat, tapi 5M tetap dijalankan protokolnya. Jadi 12 sampai 17 sasarannya ya, 18 sampai 59 lansia, dan PNS sudah, tenaga kesehatan sudah 100%. PNS belum semua, pelayan publik itu macam-macam. Pelayan publik itu tukang ojek, itu pelayan publik. Pedagang pasar, pelayan publik. Ya, ya begitu. Yang terakhir, kami tidak paksa terkait dengan nanti ada persyaratan, ya. Terkait ada persyaratan nanti kita atur di sini. Bansos maksudnya. Itu kan kepentingan beda. Tetapi tujuan kesehatan adalah memvaksin sekitar 75% atau 70%, tidak semua. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dia divaksin, mungkin juga tidak apa-apa karena sudah memenuhi kuota. Tapi sekarang kan belum memenuhi kuota, jadi harus ada strategi. Bagaimana mengejar kuota 70% tadi. Yang terakhir, di hadapan adik-adik, mindset adik-adik adalah kita menyamakan persepsi. Adik-adik kelihatannya tadi melihat jumlah dana besar miliar. Kalau dari kemarin kita sudah ditangkap, ada kejaksaan, kepolisian dan lain-lain. Adik saya bicara terus terang di sini. Adik-adik mindsetnya ke kesehatan. Padahal kesehatan dapat dana berapa? Beli alat sangat mahal. Jadi kami terbuka. Kalau ada yang mau kawal silakan, nanti kita diskusi kawal mana yang anggaran untuk kesehatan. Tapi lebih penting lagi untuk dampak sosial dan ekonomi. Itu yang adik-adik perlu pikirkan, perlu dikawal. Dan kami kesehatan sangat jelas untuk beli apa, beli apa, beli apa. Mudah-mudahan cepat keluar dananya sehingga dapat kita atasi COVID ini. Mungkin itu saja, demikian, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada adik-adik. Semangat untuk COVID. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.